Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati dari Prodi Hukum Tata Negara dengan NIM 05040424127. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Usul Fikih yang diampu oleh Bapak Syamsuri Hemai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Putri. Di sini saya sebagai host dan di sebelah saya sudah ada Mbak Irawati dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai narasumber. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang istislah. Apa sih itu istislah? Nah, jadi akan dibahas oleh Mbak Irawati. Jangan lupa tonton sampai akhir. Nah, baik. Apa sih Mbak istislah itu? Istilah itu adalah salah satu metode dalam usul fikih. Intinya, istilah itu menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan atau kebaikan umum, walaupun tanpa dalil langsung dari Al-Quran dan hadis. Oh, nah terus bagaimana sih menetapkan hukum tanpa dalil? Bukannya itu berbahaya? Nah, istilah ini digunakan bukan asal-asalan. Istilah ini digunakan kalau suatu peristiwa ada dalil khusus yang mendukung atau menolak. Namun, jelas ada maslahat besar di dalamnya, tetapi tentu harus jalan dengan tujuan syariat, yaitu maqasid al-syariah. Nelpon. Oke, jadi kayak memutuskan sesuatu demi kebaikan bersama. Tapi siapa sih pertama kali yang menggunakan pendekatan ini? Banyak ulama, tapi yang paling dikenal itu Imam Malik. Beliau bahkan menganggap istilah itu metode syar'i untuk menetapkan hukum. Para sahabat Nabi dulu memakai pendekatan maslahat dalam beberapa keputusan penting. Misalnya pengumpulan mushaf oleh Abu Bakar. Oh, jadi sebenarnya dari zaman sahabat ya, terus semua mazhab setuju sama konsep ini? Enggak semuanya, tapi kalau Imam Malik dan Hambali itu cenderung menerima. Sedangkan Imam Hanafi memakai konsep yang mirip istisna. Tapi kalau Imam Syafi'i itu lebih ketat. Beliau mengakui maslahat tapi mengikatnya ke dalam qiyas. Sedangkan yang menolak total itu mazhab Zahiliyah dan Syiah. Kenapa mereka menolak? Karena mereka tidak mau ada sesuatu yang tanpa dalil tegas. Tapi bukankah bisa berbahaya? Kayak asal buat hukum atas nama maslahat? Nah, makanya ada syarat-syarat, yaitu syaratnya maslahat itu harus nyata dan logis, udah melalui penelitian atau istiqro, bukan sekedar dugaan, terus harus menyangkut kepentingan umum bukan pribadi, dan yang paling penting tidak bertentangan dengan nas syar'i. Oh, pantesan ya. Jadi istilah itu bukan untuk suka-suka ulama, tapi tetap dalam koor syariat. Ada contoh penerapannya enggak? Banyak, tapi saya sebutkan satu aja. Seperti keputusan Umar bin Khattab untuk menyatakan talak 3 sekaligus jadi 1 talak. Padahal itu belum ada dalam nas. Itu dilakukan karena untuk melindungi perempuan dari perlakuan yang semena-mena. Oh, berarti tadi itu contoh nyata banget ya. Oke, Iya. Tadi kamu sebut maqasid asy-syariah. Maksudnya maqasid asy-syariah itu apa? Maqasid al-syariah itu tujuan syariat Islam. Nah, tujuan syariat Islam itu ada 5 pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Nah, semua hukum Islam idealnya menjaga 5 itu. Kalau ada peristiwa yang gak diatur langsung tapi menyentuh 5 hal itu, maka bisa diistisnahkan. Berarti istilah itu alat bantu ijtihad juga ya? Nah, betul. Ijtihad zaman sekarang butuh fleksibilitas. Banyak masalah modern kayak pajak, rekayasa genetik, atau asuransi yang gak ada di zaman Nabi. Istislah bisa menetapkan hukum atas dasar maslahat umat. Tapi kan maslahat juga ada tingkatannya. Mana sih yang paling penting? Nah, benar ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama daruriyah pokok, hadiah penunjang, dan tahsiniyah pelengkap. Dan yang paling penting itu daruriyah karena menjaga nyawa atau agama. Wah, makin aku dengerin, makin aku sadar kalau istilah itu penting banget ya. Tapi tetap harus hati-hati juga ya. Iya Put, makanya ijtihad dengan metode istislah harus dilakukan oleh ulama yang memenuhi syarat yaitu ilmu, akhlak, dan tanggung jawabnya harus tinggi supaya maslahat yang diambil benar-benar masalah syar'i, bukan hawa nafsu. Berarti istilah itu bukan dalil dadakan, tapi jalan alternatif yang sangat rasional dan fungsional selama dalam real syariat. Dan tugas kita sebagai pelajar syariah ya terus mengkaji ini dengan bijak supaya hukum Islam tetap relevan di setiap zaman. Wah, menarik sekali. Terima kasih Mbak sama-sama. Rawati. Begitu teman-teman, penjelasan tadi menurut saya sangatlah penting ya bagi kita di zaman sekarang ini, karena anak-anak pada zaman sekarang ini mengambil yang simpel-simpel aja, tidak mau tahu yang sebenarnya gitu. Jadi pembahasannya Mbak Irawati ini sudah cukup lah bagi kita ya kan. Maka dari itu saya sebagai host dan Mbak Irawati sebagai narasumber izin pamit mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.